Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini admin akan kembali berbagi informasi seputar P3K paruh waktu. Nah, kita mendapatkan informasi 14 Agustus 2025 Bapak Ibu ya. Itu dimuatnya di hari Kamis pastinya kemarin. Nah, di mana BKN menyampaikan bahwa semua honorer punya hak sama diangkat P3K paruh waktu. Nah, jika teman-teman masih ada keraguan terkait pengangkatan P3K paruh waktu, mungkin baiknya jika menyimak video kali ini. BKN menyampaikan semua honorer baik database. Nah, ini ya, baik database maupun tidak masuk pangkalan data berhak diangkat P3K paruh waktu. Wow, luar biasa ya. BKN juga mengimbau agar honorer database maupun non-database tidak mempermasalahkan hal tersebut karena masing-masing punya hak yang sama. Alhamdulillah kalau seperti itu. Pernyataan BKN ini muncul lantaran di lapangan antara honorer database dan non-database Slim mengklaim paling berhak diusulkan menjadi P3K paruh waktu. Bahkan di kolom komentar video yang ada di channel ini pun seperti itu. Nah, kita lihat di sini disampaikan kembali kode-kodenya oleh Pak Harmen. Honorer R1, 23, R3B, R3T, R4, dan R5 bisa diangkat P3K paruh waktu. Tentunya didasari pada skala prioritas. Ingat ya, kata kuncinya didasari pada skala prioritas. Ada prioritas yang dari R1 sampai R5 ini. Itu disampaikan oleh Pak Harmen kepada media GPNN pada hari Kamis tanggal 14 Agustus. Dia pun menjelaskan sesuai surat Mempan RB yang bernomor B3832 sekian yang dikeluarkan pada tanggal 8 Agustus 2025. Honorer yang prioritas diusulkan diangkat menjadi P3K paruh waktu adalah mereka, nah ini Bapak Ibu ya, yang terdaftar dalam database. Itu makanya ada istilah skala prioritas tadi di atas. Adalah mereka yang terdaftar dalam database. Nah, selain itu, mereka juga sudah mengikuti seleksi dengan urutan prioritas R1 atau pelamar prioritas. Pelamar prioritas ini, Bapak Ibu ya, itu ada 4 golongan. Ada 4 golongan R1 ini. Yang pernah admin sampaikan di video sebelumnya itu ada istilahnya R1A, B, C, dan D. Siapa itu? Nah, itu adalah R1A, itu adalah THK 2. Terus ada non-ASN yang ada di sekolah negeri, terus ada lulusan PPG, dan ada juga guru swasta yang mereka sudah lolos seleksi passing grade pada tahun 2021. Jadi ini admin cuma sekedar mengingatkan Bapak Ibu ya. Nah, selanjutnya ada R2 pelamar honor K2. Nah, R2 pelamar honor K2 ini adalah di luar daripada K2 yang ada di R1 ini. Ini adalah R2 yang tidak mendapat, bukan tidak dapat ya, tapi tidak mencapai passing grade pada tahun 2021. Makanya dia tidak bisa digabungkan dengan R1A. Ya, semua bisa dipahami ya. Tapi kalau Bapak Ibu sering mengikuti info yang admin sampaikan di channel ini, pastinya sudah paham. Karena ini sebenarnya terkait pengkategorian itu sudah lama Bapak Ibu. Nah, R3 adalah pelamar database non-ASN. Apabila instansi masih memiliki alokasi anggaran, nah dari R1, 2, dan 3 tadi, lanjut, apabila instansi masih memiliki, ingat ya, kata kuncinya, masih memiliki alokasi anggaran, maka bisa mengusulkan, perhatikan, bisa mengusulkan R4 dan non-database yang sudah bekerja minimal 2 tahun, dan R5 atau lulusan PPG tetapi tidak terdaftar. Itu bisa. Ini disampaikan oleh Pak Harmen. Dia menjelaskan R3B dan R3T hanya kodifikasi untuk memberikan tanda bagi mereka terdaftar dalam database non-ASN yang ikut. Database yang dimaksud di sini adalah database ikut dalam seleksi P3K 2024 tahap 1 maupun tahap 2. Seperti itu ya. Karena mereka masih diberikan kesempatan di tahap 2, ada juga. Jadi, tegas Deputi Suharmen, tidak perlu dipersoalkan apakah R3B atau R3T, karena semuanya punya hak yang sama diajukan ke P3K paruh waktu. Ingat Bapak Ibu ya, di sini Bapak Ibu jangan lengah. Di sini kalimatnya adalah punya hak sama. Iya, kita punya hak yang sama. Tapi apakah hak kita ini, apakah pemerintah dalam hal ini PPK mau mengusulkan kita
kita berhak, kita punya hak untuk jadi P3K per waktu. Tapi ini tergantung lagi kepada PPK-nya. Kenapa kembali ke PPK? Karena daerah yang akan menggaji. Oke? Kode R3B adalah peserta seleksi P3K tahap 2 non-ASN terdata menurut keputusan Mempan RB nomor 347. Nah, ini kalau 347 Bapak Ibu itu adalah Kep Mempan untuk tenaga teknis. Kode R3T adalah non-ASN yang terdata dalam database BKN dan mereka masuk dalam formasi tampungan atau jabatan tampungan atau jabatan operasional. Itu ada Bapak Ibu ya. Itu ada. Jadi mereka disebut R3T. Dia sudah terdata plus masuk dalam jabatan tampungan. Sebelumnya, surat Mempan RB terbaru soal usulan P3K per waktu telah terbit pada 8 Agustus. Nah, ini banyak yang meragukan surat ini Bapak Ibu ya kemarin-kemarin. Benar nggak ini Min? Benar nggak? Nah, admin ada yang jawab, ada yang admin jawab, ada yang tidak. Kenapa? Itu sudah jelas. Bahkan admin menyampaikan ya, bukan ya, menampilkan di video tersebut bukti atau SC terkait dengan cek validitasnya. Nah, dalam surat yang ditandatangani oleh Mempan RB Ibu Rini Widiantini disebutkan kriteria pelamar yang bisa, ingat ya, kriteria yang bisa diusulkan menjadi P3K per waktu terdiri dari pegawai non-ASN yang terdaftar dalam pangkalan data atau database pegawai non-ASN pada BKN yang telah mengikuti seleksi CPNS 2024 tetapi tidak lulus. Kedua, pegawai non-ASN yang terdaftar dalam database pegawai non-ASN BKN yang telah mengikuti seluruh tahapan seleksi P3K tahun anggaran 2024 tetapi tidak dapat mengisi lowongan kebutuhan, kalah ranking. Pelamar yang telah mengikuti seluruh tahapan seleksi P3K 2024 tapi tidak dapat mengisi lowongan kebutuhan. Nah, ini juga. Pelamar yang telah mengikuti, sudah diikuti seluruh tahapannya, tapi kalah. Untuk rincian kebutuhan P3K per waktu diusulkan oleh PPK dengan ketentuan prioritas sebagai berikut. Prioritasnya adalah yang pertama adalah non-ASN yang sudah terdaftar dalam database BKN dan wajib aktif bekerja. Kedua, non-ASN tidak terdaftar dalam database BKN dan aktif juga bekerja paling sedikit 2 tahun terakhir secara terus-menerus. Yang ketiga, lulusan PPG yang terdaftar dalam pangkalan data kelulusan PPG di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen. Seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi terkait dengan R3B, R3T, R1 sampai R5 itu bisa diusulkan. Itu punya hak yang sama untuk menjadi ASN P3K paruh waktu. Pertanyaannya kembali lagi, apakah PPK-nya mau mengusulkan semua R1 sampai R5 tersebut? Nah, kita tunggu informasi dari rekan-rekan jika mendapatkan info dari instansinya masing-masing. Seperti itu Bapak Ibu.